Prabowo atau 08 ini tidak setuju dengan gerakan-gerakan yang tidak mendengar aspirasi masyarakat. Saya yakin itu, Bang. Pertama, kenapa? Kalau Prabowo sama seperti Raja Satu ini, anaknya pasti udah dipaksa maju calon gubernur. Oh. Nggak ada. Dan itu kemungkinannya sangat besar sekali Sangat seorang besar. presiden Anak ketua Gerindra, dan presiden terpilih. ya kan? Memungkinkan saja. itu. Sangat mungkin. Masuk di akal, Tapi kan sampai hari ini kita bisa lihat di seluruh daerah Tidak ada tidak ada muncul gerakan-gerakan. nama anaknya. Jangankan anak, ponakan aja dibatalin kan maju di DKI kemarin dengan isunya. Nah itu. Nah, Prabowo menjaga itu, sehingga saya pikir udahlah, Raja Jawa ini harus kemudian merenung, akhirilah kekuasaan ini dengan baik, dengan kesan yang baik, dengan legacy yang baik, ya. Minta maaf terhadap rakyat, ya, supaya kondisi negara kita ini tetap stabil, ya. Stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Oleh sebab itu, teman-teman di DPR juga ayo sadar, ya. Pimpinan DPR lakukan konferensi pers, sampaikan dengan tegas dan terang terhadap rakyat hari ini bahwa betul keputusan telah dikeluarkan, dibatalkan atau dicabut. Karena Selesai. tidak mungkin hanya diwakili oleh Dasko. satu Rakyat orang. Indonesia ini pemaaf kok, Bang Ketum. Iya. Kita bangsa ini pemaaf. Tingkat permisifnya rakyat Indonesia ini telah dibuktikan dari tahun ke tahun pada saat terjadinya Pilpres. Bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat optimis memandang ke depan dan jarang sekali mau melihat masa lalu. Iya. Ini benar ini. Benar. Jadi studi-studi yang dilakukan bahwa peristiwa masa lalu tidak membuat bangsa Indonesia ini merasa dendam dengan apa yang terjadi. Salah satu contoh, berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 350 tahun. Berapa tahun kita dijajah Jepang? 3,5 tahun. Walaupun Jepang itu sangat menyiksa rakyat Indonesia dengan rumusannya dan banyak yang meninggal, banyak pada saat itu. Sekarang ada nggak orang Indonesia kalau ngeliat orang Jepang dilempar pakai batu? Nggak ada. Tidak ada. Justru malah orang Indonesia banyak kerja di Jepang. Bahkan Jepang dengan Indonesia melakukan banyak kerjasama. Dan orang Indonesia tidak pernah mengingat apa yang Sudah terjadi terjadi sama buyutnya, kakek buyutnya pada zaman penjajahan Jepang. Termasuk pada saat penjajahan zaman Belanda. Artinya, rakyat Indonesia ini berpikir jauh ke depan dan tidak mau memikirkan masa lalu. Iya. Contohnya lagi, pertanyaan. Ya, ini yang jelas. Reformasi 98. Sekarang ada dendam nggak sama Soeharto? Rakyat Indonesia. Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Kalau udah ada dendam, udah dihancurkan cendana itu dari kemarin. Nah, kalau memang masih ada dendam, itu mungkin rumah-rumah anaknya Pak Harto itu kan, itu mungkin sudah Rata dihancurkan, rata tanah. Bisnis-bisnisnya mungkin sudah direbut sama orang lain semacam. Tidak. Nggak ada. Artinya, rakyat Indonesia ini sebenarnya tidak suka kezoliman, tidak suka penindasan yang terjadi saat ini dan masih berlangsung. Mungkin raja ini akan dimaafkan nanti. Tapi jika terus berbuat seperti ini, nah ini yang menurut pandangan saya secara pribadi, ini berbahaya sekali untuk soft landing nantinya. Malah ketakutan saya bisa hard landing. Hard landing. Bisa hard landing. 2 bulan loh Bung. Apa mungkin hard landing? Gerakan massa sebesar dan semasif ini ya hanya digerakin itu hanya satu video dan itu 12 jam. Ribuan. Data yang kita terperoleh tadi lebih dari 25.000 orang berkumpul. Itu baru kita dapatkan jam 2 siang. Jam 1 siang tadi. Dan itu terus bertambah. Karena kan waktu pagi kan jam 9, jam 10, 11 itu kan masih sedikit, ratusan doang, belum masuk angka 1000 tuh. Nah, dari pihak keamanan mengatakan ini nggak gede, ini nggak gede, ini nggak gede. Masuk di jam 12, jam 1, arak-arakan mahasiswa mulai masuk, tembus. 25.000 kan? 25.000. Nah,
menggerakkan 25.000 dalam waktu 12 jam itu, ini harus benar-benar organik, keresahan ini. Ini memang dari nurani mereka yang terpanggil ini, dan salut yang luar biasa buat kawan-kawan mahasiswa di luar sana, kawan-kawan aktivis bergerakan, aktivis buruh, para pelajar yang datang di sela-sela mereka menuntut ilmu di sekolahnya, para perempuan yang melawan, para artis, para komedian, para apalagi yang satu lagi komikus yang hadir pada saat melaksanakan orasi di depan gedung DPR RI. Bung Hasri, ini pertanyaan yang paling mendasar, Bung Hasri. Siap, begitu. Sebagai pendiri gerakan aktivis mahasiswa, apa yang terjadi kemarin di Medan, pemberangusan, kriminalisasi terhadap aktivis HMI yang dibilang mereka itu melakukan pemerasan terhadap wali kota, terhadap wali kota sana ya. Iya. Nah, ini GAM melihatnya, Bung Hasri sebagai pendiri GAM melihatnya, apakah sudah separah itukah kekuasaan ini menindak atau menindas? Kalau menindak itu aparat penegak hukum, tapi kalau penguasa pasti dia menindas. Aktivis-aktivis yang selama ini menyuarakan suara rakyat, kita kembalikan bahwa Vox Populi, Vox Dei. Dan sekarang mahasiswa ini dianggap seolah-olah mereka melakukan pemerasan. Apakah GAM pernah mendapatkan perlakuan yang sama selama Bu Hasri ini membina kawan-kawan mahasiswa ini? Ya, saya pikir itu menjadi tantangan buat aktivis. Difitnah, ditindas hal yang biasa. Hal yang biasa. Saya paling parah dulu, Bang Ketum. Udah masuk penjara, udah dibui, difitnah pula. Tapi kita kembalikan aja bahwa ini adalah perjuangan murni. Itu hal biasa. Difitnah, dibully, masuk penjara. Jadi biasa aja. Ditikam pun sudah. Ditikam sudah. Tinggal masuk kuburan aja sebenarnya belum. Tuhan belum mengizinkan. Perjuangan masih panjang, Bang. Inilah salah satu kucingnya itu. 9 pun nyawanya. Alhamdulillah. Nggak mati-mati. Artinya dasar-dasar itu juga kemudian membuat kita lebih teguh kepada prinsip kita bahwa kepedulian kita, apapun profesi kita hari ini, kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini tidak boleh goyah. Apalagi ini sekaitan dengan konstitusi. Konstitusi negara kita ini adalah negara hukum, resta. Jadi tidak bisa kemudian kekuasaan lembaga apapun, baik itu legislatif, baik itu eksekutif, kemudian itu yudikatif, dengan seluruh powernya mau mengkoyah-koyah konstitusi kita. Ini adalah benteng pertahanan kita. Benteng kita adalah konstitusi. Ketika ini diganggu gugat, maka selesai, perlawanan akan muncul. Sama halnya kalau di kaum Islam atau di Nasrani, Kristen, konstitusinya adalah Al-Quran. Untuk Islam, di Kristen konstitusinya tentu Injil. Bible. Kalau ini misalkan ingin digoyah-goyahkan siapapun itu, pasti terjadi perlawanan. Pasti terjadi perlawanan. Dan ini masif tentunya. Sangat. Ini organik, pergerakan organik yang tidak bisa kemudian dibendung siapapun. Oleh sebab itu, melalui kanal ini juga, Bang, penting kiranya kemudian kita berpesan kepada aparat penegak hukum tentunya untuk tetap menjaga stabilitas. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang represif, yang berlebihan dalam rangka mengamankan aksi unjuk rasa. Tetap pada SOP.